Halo warga intelektual sekalian, baru-baru ini lagi rame di media sosial, lagi viral di media sosial, di mana Elon Musk menggratiskan internet di Iran, guys. Wow, luar biasa. Elon Musk menghidupkan Starlink di Iran. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa Elon Musk menggunakan internet gratis di Iran? Apa tujuannya? Apa alasannya? Kemudian ada media Konoha mengatakan Starlink yang diaktifkan Elon Musk di Iran itu ternyata disabotase, ternyata dihancurkan oleh teknologi dari Rusia. Dihancurkan kembali oleh pasukan Garda Revolusi Iran. Nah, yang jadi pertanyaan, mana fakta yang sebenarnya? Benarkah Starlink ini disabotasi oleh pasukan Iran itu sendiri? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Kemudian, kalau saya perhatikan di media sosial itu, masyarakat Iran itu sudah semakin berani membakar foto atau pamflet dari Ayatollah. Bayangkan, pemimpin tertinggi Iran, pemimpin spiritual Iran, yaitu Ayatollah, fotonya dibakar di mana-mana, guys. Wow, luar biasa. Bahkan cara mereka membakar foto itu sangat elegan kalau saya perhatikan. Kalau di Konoha itu tidak beradab ya. Dengan cara apa? Dengan cara menghidupkan api, lalu api yang ada di foto terbakar itu ya dijadikan semacam korek gitu ya untuk menghidupkan rokok. Dan menurut saya ini sangat sangat tengil sekali ya kalau saya perhatikan. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa masyarakat Iran itu berani membakar foto Ayatollah? Apa alasannya? Kemudian kalau saya perhatikan itu ya, warga Konoha itu sering banget ya kalau saya perhatikan itu standar ganda. Kenapa warga Konoha itu standar ganda? Jadi gini guys, kalau ada berita negatif dari Iran, maka warga Konoha akan mengatakan, oh Iran itu kan bukan Islam. Ah mereka Syiah. Tapi kalau ada berita baik, maka warga Konoha akan mengatakan, oh Iran itu adalah salah satu negara paling maju ya. Negara muslim paling maju. Kita bangga dengan Iran. Jadi ada semacam standar ganda. Nah yang jadi pertanyaan, kenapa warga Konoha itu standar ganda banget? Apa alasannya? Kenapa Konoha itu munafik banget? Apa alasannya? Apakah ini disengaja atau tidak? Kenapa kita itu pelim-pelam banget? Kenapa sampai sekarang kita itu nggak jelas ya apakah warga Konoha itu mengakui bahwa Iran itu muslim atau tidak? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Benarkah Elon Musk menghidupkan internet gratis di Iran? Siapa yang akan membayar pulsanya? Donald Trump menyuruh Elon Musk menghidupkan Starlink di Iran. Walaupun Elon Musk dengan Donald Trump itu kotok-kotokan, tapi ketika ada masalah mereka bersatu. Itu yang saya salut dari Donald Trump dan Elon Musk. Mereka sangat-sangat dewasa. Walaupun mereka berbeda pendapat, tapi ketika ada masalah mereka bersatu. Elon Musk menghidupkan Starlink di Iran. Tujuannya apa? Supaya kejadian-kejadian yang ada di Iran ini tidak ditutupi oleh pemerintahan Iran itu sendiri. Jadi ini semacam taktik daripada pemerintah Iran. Mereka sengaja mematikan internet supaya apa? Supaya mereka melakukan yang namanya pembunuhan massal, guys. Wow, luar biasa. Kemudian ada berita dari Konoha mengatakan bahwa ternyata Starlink yang dihidupkan oleh Elon Musk di Iran ini dimatikan kembali gitu ya. Disabotase oleh tentara Iran gitu. Nah, yang jadi pertanyaan, benarkah seperti itu? Ya, apakah ini bisa diterima dengan akal sehat atau tidak? Menurut saya pribadi, ini tidak diterima dengan akal kambing sekalipun ya. Kenapa? Karena gini guys, teknologi daripada Amerika itu kan lebih bagus daripada Rusia. Saya harus mengakui itu. Ya, jadi nggak mungkin ya Rusia mensabotase teknologi Amerika Serikat. Sementara teknologi daripada Amerika Serikat itu sangat-sangat luar biasa, lebih canggih daripada Rusia. Buktinya apa? Buktinya Rusia belum bisa menaklukkan Ukraina sudah berapa tahun coba? Nggak bisa. Alasannya apa? Ya karena Mama Rika membantu Ukraina. Itu alasannya. Memberikan teknologi, persenjataan, dan sebagainya. Itu alasan paling logis guys. Cuman media-media di Konoha itu kan nggak mau jujur ya. Mereka berpihak dengan yang namanya Iran ya. Kenapa? Karena mereka menganggap bahwa Iran itu seagama.
ya, seiman ya. Mereka nggak tega Iran itu kalah. Mereka nggak tega Iran itu porak-poranda. Harusnya kalau boleh jujur itu ya kita harus mengakui gitu bahwa Iran itu kalah, Iran itu porak-poranda. Kita harus netral gitu supaya ada yang namanya perubahan. Bagaimana mau kita bisa menjadi negara maju kalau kita selalu menutupi gitu ya, karena seiman kita menutupi gitu, nggak bakal bisa menjadi negara maju ya. Itu bohong namanya guys. Nggak ada satupun negara di dunia ini bisa menjadi negara maju kalau mereka suka bohong. Nggak ada satupun. Cek data. 10 besar negara maju itu adalah negara yang jujur juga. 10 negara yang paling jujur di dunia ini adalah rata-rata negara yang maju. Kenapa mereka bisa maju? Karena mereka jujur. Ya, karena mereka bisa dipercaya. Para investor percaya, tidak seperti di Konoha. Ya, di Konoha investor itu dipalakin ya. Belum membangun pabrik sudah dipalakin ya dengan apa? Dengan uang keamanan dan sebagainya. Kacau memang warga Konoha ya. Tidak ada yang jujur ya. Ada yang jujur tapi satu dari sekian-sekian ribu ya. Rata-rata warga Konoha itu sama aja sebenarnya. Enggak semuanya tapi ya sama aja sebenarnya. Kurang jujur ya. Itu alasannya kenapa kita susah maju. Kalau kita jujur dari dulu ya, maka kita akan bisa menjadi negara maju. Akan sangat cepat menjadi negara maju. Karena apa? Karena masyarakat yang jujur itu akan menghasilkan pemimpin yang jujur. Ya, nggak mungkin ya masyarakatnya suka bohong lalu melahirkan pemimpin yang jujur. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Karena pemimpin itu adalah gambaran daripada masyarakatnya, cerminan daripada masyarakatnya. Jadi, kalau saya perhatikan media-media di Konoha itu cenderung berpihak pada Iran ya, cenderung menutupi ya. Ya, cenderung mengatakan bahwa Iran nggak kenapa kok, ya Iran baik-baik aja, padahal sudah porak-poranda. Ini demo paling besar ya semenjak tahun 2009. Tapi media Konoha menutupi itu karena apa? Karena seagama atau seiman. Kemudian masyarakat Iran sekarang ini semakin muak dengan Ayatollah, lalu mereka membakar foto daripada Ayatollah. Bayangkan ya, mereka berani-beraninya membakar foto daripada Ayatollah di depan umum. Mereka nggak takut dihukum mati. Padahal Ayatollah sudah mengatakan, ya Ayatollah sudah panik ya. Dia mengatakan orang yang demonstrasi akan saya hukum mati. Tapi mereka nggak takut ya. Mereka nggak takut dengan kematian. Saya salut ya dengan demonstran yang ada di Iran ya. Wanita-wanita yang ada di Iran membakar foto daripada Ayatollah. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Karena mereka muak ya. Mereka malas gitu ya punya pemimpin seperti Ayatollah. Kenapa? Karena Ayatollah ini kurang jujur ya. Punya kekayaan triliunan, tapi rakyatnya menderita. Harusnya pemimpin yang bijaksana itu lebih baik dia miskin dan masyarakatnya kaya. Jadi sangat susah ya menemukan pemimpin seperti itu ya kalau saya perhatikan ya. Pemimpin yang rela miskin demi supaya masyarakatnya kaya. Sangat susah. Jarang sekali kita menemukan pemimpin seperti ini ya. Biasanya pemimpin itu memperkaya dirinya sendiri seperti Ayatollah punya harta ribuan triliun. Dari mana kalau nggak ngegarong ya kan? Gajinya cuma berapa? Cuma puluhan juta, cuma ratusan ribu. Masa punya harta sampai ribuan triliun? Nggak masuk akal ya. Kemudian kalau saya perhatikan itu ya, warga Konoha itu standar ganda banget gitu. Ya, sampai sekarang juga warga Konoha itu tidak bisa memberikan satu jawaban utuh gitu ya. Satu jawaban tunggal. Apakah Iran itu Muslim atau tidak? Sampai sekarang ada yang mengatakan enggak, ada yang mengatakan iya. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Kenapa Syiah dan Sunni itu kutuk-kutukan? Jadi Syiah dan Sunni itu sama seperti Kristen Protestan dan Kristen Katolik. Bedanya Kristen Protestan dan Kristen Katolik itu sudah berdamai. Mereka sudah mengikrarkan perdamaian bernama Perjanjian Westphalia. Sementara Syiah dan Sunni sampai sekarang belum ada perjanjian perdamaian. Nah, itulah alasannya kenapa warga Konoha itu susah mengakui bahwa Iran itu adalah Muslim. Susah, ada sebagian yang mengakui, tapi ada sebagian lagi nggak mengakui. Kenapa? Karena Iran itu Syiah. Jadi Konoha itu Sunni, Iran Syiah. Sehingga apa? Sehingga belum ada kesepakatan, belum ada perdamaiannya. Harusnya kalau menurut saya pribadi ya, ini menurut keyakinan saya, kalau seagama, ya udah damai aja deh ya, jangan kutuk-kutukan gitu ya. Jangan saling menyesatkan ya. Ya, toh juga kan Iran menyembah Tuhan yang sama kan sama warga Konoha. Emang Tuhannya beda-beda gitu. Jadi mohon maaf ya guys ya, nggak semuanya tapi ya. Biasanya kalau saya perhatikan itu ya, negara si paling beragama itu susah ya, susah untuk berdamai kalau saya perhatikan. Nggak semuanya tapi ya, disclaimer on ya, nggak semuanya. Tapi biasanya seperti itu. Sangat sering konflik kalau saya perhatikan. Nah yang jadi pertanyaan, apakah konflik itu berasal daripada agama itu sendiri? Saya tidak menyimpulkan ya, saya cuma bertanya. Anda yang menyimpulkan. Apakah
pemantik konflik ini bersumber daripada agama itu sendiri? Apakah alasannya karena menganggap bahwa agamanya yang paling benar, agamanya yang paling suci, alirannya yang paling benar, aliran orang lain sesat? Apakah ini adalah alasannya? Silahkan tuliskan di kolom komentar ya jawaban Anda. Saya tidak memberikan kesimpulan, Anda yang menyimpulkannya. Jadi kalau saya perhatikan itu warga Konoha itu standar ganda banget ya. Namun anehnya kalau misalnya ini ada peneliti dari Iran misalnya, atau misalnya ada pemenang Piala Nobel dari Iran misalnya, maka warga Konoha itu akan mengatakan, oh lihat tuh Iran, oh, lihat tuh umat Muslim Iran, pintar-pintar, cerdas-cerdas, bahkan mereka memenangkan Piala Nobel. Banyak tuh warga Konoha mengatakan seperti itu. Tapi di sisi lain mereka juga mengatakan, oh Iran itu bukan Islam, Iran itu bukan Muslim. Kan ada semacam standar ganda. Dalam kurung cherry picking. Apa itu cherry picking? Pengen enak-enaknya saja gitu ya. Di satu sisi mereka mengakui Iran itu seagama dengan mereka, seiman dengan mereka. Kalau menguntungkan bagi mereka, tapi kalau nggak menguntungkan, mereka mengatakan, oh Syiah, nggak setuju ya. Bahkan perbedaan Syiah dengan Sunni itu kan cuma sedikit doang. Apa itu perbedaannya? Syiah mengatakan pemimpin daripada umat Muslim itu harus berasal dari keturunan Nabi, harus berasal dari cucu Nabi. Sementara Sunni mengatakan nggak harus dari keturunan Nabi, bisa dari keturunan lain kok ya, bisa dirembukan kok ya, bisa menggunakan demokrasi kok. Nah, itu tuh perbedaan. Tapi ini yang jadi semacam permusuhan dari dulu sampai sekarang ya, nggak akur-akur ya. Dari dulu kutuk-kutukan. Aduh, kacau nih pokoknya. Jadi kalau saya perhatikan itu ya, di Konoha itu sampai sekarang ya, masih banyak warga Konoha belum mengakui bahwa Iran itu Muslim. Apa yang mempengaruhi selain daripada faktor daripada perbedaan aliran antara Sunni dan Syiah? Apa alasannya? Jadi kalau saya perhatikan tuh Konoha itu salah satu negara paling munafik sedunia. Dari mana saya tes. Kenapa saya mengatakan seperti ini? Apa alasannya? Alasan yang paling masuk akal itu ini menurut data ya, bukan saya karang-karang sendiri. Menurut data dari buku Manusia Indonesia karya Mokhtar Lubis. Mokhtar Lubis mengatakan bahwa ciri khas manusia Indonesia itu ya, ciri khas atau karakter daripada orang Indonesia itu munafik ya, hipokrit. Sekarang ngomong A, besok ngomong B, ya. Kemudian besoknya ngomong C, ya. Lain di mulut, lain di hati, lain pula yang dilakukan. Kemudian di sisi lain kalau saya perhatikan itu ya, demo yang ada di Iran ini, kalau saya perhatikan itu warga Konoha itu pro terhadap pemerintah Iran. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Karena gini guys ya, kita kan bangsa yang SDM rendah ya. Jadi kadang kita berpikir bahwa Iran itu sama seperti negara republik lainnya gitu ya, seperti Romawi dan lain sebagainya. Ya seperti Konoha lah, negara republik gitu. Warga Konoha berpikir seperti itu. Sementara ya pada faktanya Iran itu sudah jauh berbeda dengan negara republik biasanya. Karena apa? Karena Iran itu lebih tinggi ya posisi daripada pemuka agama daripada presiden. Jadi presiden itu di bawah daripada pemuka agama. Nah, sialnya pemuka agama yang ada di Iran ini yaitu yang diwakili oleh Ayatollah. Ayatollah itu sengaja menggunakan dalil-dalil agama, ya sengaja menggunakan agama itu sebagai topengnya gitu ya, sebagai perisai. Supaya apa? Supaya dia tidak dikritik, supaya dia tidak digulingkan. Nah, itulah alasannya kenapa Ayatollah ini susah digulingkan. Karena apa? Karena banyak pengikutnya itu yang masih militan gitu ya, yang sangat-sangat fanatik. Jadi kalau sudah fanatik berlebihan itu nalarnya tidak dipakai ya, otaknya nggak dipakai walaupun negaranya hancur, tapi ya kalau sudah fanatik terhadap Ayatollah maka akan didukung mati-matian. Sehingga apa? Sehingga ini menyulitkan Donald Trump menginvasi Iran ya. Donald Trump juga bukan orang bodoh ya. Dia juga menggunakan perhitungan yang sangat matang untuk menginvasi daripada Iran itu sendiri ya. Kemudian di sisi lain kalau saya perhatikan warga Konoha itu ada juga yang mendukung Iran, tapi bukan karena seagama, tapi karena punya musuh yang sama, yaitu Amerika Serikat dan Israel. Jadi Konoha itu kan sangat membenci yang namanya Amerika Serikat. Jujur aja deh ya, nggak semuanya tapi ya pada faktanya seperti itu. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Karena kita kemakan propaganda. Nggak ada alasan lain. Kalau misalnya Anda mengatakan, oh Amerika itu seperti negara preman, Amerika itu sewenang-wenang dan lain sebagainya, jahat banget dan lain sebagainya. Kok dia menguasai dunia ini? Karena Amerika itu adalah negara pemenang perang guys. Perang Dunia Kedua. Amerika, CS, Amerika dan Sekutu. Ya, mereka pemenang. Ada harga yang harus dibayar ya, mereka menguasai dunia. Apa itu? Ada banyak nyawa yang melayang, ada banyak warga Amerika yang meninggal. Ketika apa? Ketika Perang Dunia Kedua.
Bagaimana dengan Konoha? Ya Konoha ya nggak punya kemampuan lah ya. Walaupun ya konon katanya Konoha itu menggunakan bambu runcing. Saya tidak menyangkal itu ya. Tapi kan bambu runcing kan tidak bisa digunakan melawan Jerman ya. Kalau misalnya kita terlibat dalam Perang Dunia Kedua gitu, nggak bisa melawan Jepang kan? Ya nggak sih? Kita battle misalnya ini dengan Rusia, misalnya dengan Amerika, apakah bisa menggunakan bambu runcing? Nggak bisa lah. Pada saat tahun 45, apakah bambu runcing itu bisa digunakan melawan Amerika? Nggak mungkin ya, karena persenjataan Amerika saat itu sudah sangat luar biasa. Yang unik dari Amerika itu kalau saya perhatikan itu ya logistik daripada Amerika itu nggak habis-habis guys ya. Itu yang bikin Amerika itu sebenarnya kuat, logistiknya itu ya. Jadi rahasia Amerika itu memenangkan Perang Dunia Kedua itu logistik. Kenapa mereka fokus pada logistik? Ya karena mereka melihat bahwa Jerman itu kelemahannya itu di logistik, sehingga mereka menutupi itu ya. Amerika itu bukan orang bodoh guys, orang-orang jenius di sana guys ya. Itu alasannya kenapa ya banyak penemu daripada negara Amerika kalau saya perhatikan ya. Coba kan warga Konoha itu kan iri ya. Kalau misalnya Konoha itu jadi Amerika, menurut keyakinan saya, Konoha bisa lebih jahat daripada Amerika sekarang ini. Cuman karena kita nggak kasih kesempatan aja ya. Disclaimer on ya, nggak semuanya tapi ya. Tapi pada faktanya seperti itu. Kita tuh iri terhadap Amerika itu karena mereka lebih sukses gitu ya. Kalau misalnya mengatakan, oh dulu kan ada sejarah bla bla bla, sejarah Saddam Hussein, ya, Gaddafi dan lain sebagainya. Guys, itu kan perang saudara guys, namanya perang saudara sama seperti di Konoha misalnya. Kalau kita perang saudara itu kan kita pasti minta dukungan sama negara luar kan, misalnya sama Amerika, sama Rusia, ya kan. Lalu Rusia dan Amerika bentrok di Konoha ya. Ada agen-agen yang masuk ya, itu kan sah-sah aja kalau namanya perang saudara. Permasalahannya kan kenapa Irak perang saudara, itu kan jadi permasalahannya. Kenapa Libya perang saudara, kenapa mau diadu domba, itu yang jadi permasalahan. Kenapa mau gotok-gotokan gitu ya, kenapa mau ribut gitu, apa alasannya? Karena SDM-nya rendah, karena mudah diprovokasi, karena bodoh. Jadi salahkan diri sendiri, salahkan masyarakat Iran itu sendiri ya. Saya tidak mendukung Amerika di sini ya. Tapi kalau kita mau pengen jadi seperti Amerika, ada harga yang harus dibayar. Apa itu? Ya kita harus pintar, harus cerdas. Minimal setara IQ dengan Amerika gitu. Minimal IQ 110 ke atas gitu ya. Tapi kan pada faktanya Konoha itu kan IQ 78 ya. Masih minus berapa? 40 ya IQ-nya. Jadi itu alasannya kenapa kita tidak maju-maju ya. Sampai kiamat pun Konoha tidak akan bisa menjadi negara maju. Kalau apa? Kalau pola pikirnya nggak dirubah. Saya ngomong seperti ini juga nanti saya dimusuhi guys ya. Saya pengen kita itu berubah gitu ya. Pengen jadi negara maju tapi saya akan dimusuhi guys. Ya, dimusuhi 7 turunan. Oke, sekian video. Terima kasih sudah menonton kami. Saya kaum intelektual, salam rasional.